Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dan penertiban kawasan perut. Apa maksudnya? Kalau kita renungkan dan kita mau jujur, aktivitas orang atau aktivitas kita sehari-hari itu tidak jauh-jauh dari urusan perut atau kawasan perut. Kalau tidak percaya, kita kupas. Orang begitu bangun tidur, yang dilakukan adalah aktivitas menguras isi perut. Buang air kecil, buang air besar. Kebanyakan orang pasti akan seperti itu. Bangun tidur langsung toilet. Buang air kecil, buang air besar. Urusan perut atau menguras isi perut. Selesai menguras isi perut, aktivitas berikutnya setelah sholat subuh misalnya, masih urusan perut. Apa? Mengisi perut. Setelah perutnya dikuras, dikeluarkan isinya, yang ada di pikiran kita adalah ngisi perut. Sarapan pagi, makan, minum. Urusan perut. Siang kita bekerja, banting tulang, mencari rezeki, mencari nafkah, masih tidak jauh dari masalah perut. Apa? Mencari tutup perut. Mencari isi perut dan tutup perut. Tutup perut, baju, pakaian. Masih terkait dengan perut. Nah, siang bekerja seharian, malam sampai di rumah istirahat, apakah masih terkait dengan urusan perut? Atau sekitar perut? Masih. Pria dewasa, mohon maaf, kalau pria sudah dewasa, salah satu yang dipikirkan dan menjadi perhatiannya adalah memenuhi kebutuhan bawah perut. Masih urusan perut, sekitar perut. Nah, puasa kalau kita perhatikan, mengajak kita tertib atau menertibkan urusan sekitar perut tadi. Makanya yang dicegah dalam puasa, tidak jauh-jauh dari urusan perut tadi. Makan, minum, seks. Nah, makan, minum, jelas, isi perut. Nah, seks, bawah perut. Masih urusan perut. Itu. Makanya saya menangkap pesan spirit dari puasa itu seolah-olah ada pesan spirit di situ. Tolong manusia, tertibkan seputar perutmu. Tertibkan kawasan perutmu. Kalau kamu bisa menertibkan kawasan perutmu, nanti yang lain-lain lebih mudah lagi untuk ditertibkan. Maka dari itu, kita harus bisa menertibkan nafsu perut, bawah perut, tidak dituruti, tidak diperturutkan, apalagi sampai melanggar syariat, melanggar ketentuan agama. Maka dari itu, masih mengomentari masalah perut, Imam Ali pernah memberikan statement yang patut kita renungkan. Siapa yang hidupnya hanya memikirkan urusan perut, maka nilainya tidak lebih mahal dari yang keluar dari perutnya. Siapa yang hidupnya hanya memikirkan urusan perut dan bawah perut, maka nilai orang itu tidak lebih mahal dari yang keluar dari perutnya. Maka dari itu, mulai sekarang, kalau kita ingin naik kelas, ya, tidak berada di makom yang dalam tanda petik rendah, ya, kita kendalikan nafsu kita atur nafsu kita, hanya dituruti atau diperturutkan dalam bingkai yang halal dan secukupnya, tidak berlebihan. Sebaliknya, hal-hal yang mendorong dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita, ya, pikiran kita, hati kita, itu yang perlu diasah dan ditingkatkan. Dengan begitu, kita akan beranjak dari derajat rendah menuju setapak demi setapak menuju derajat yang lebih tinggi dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.